Pemirsa, arus lalu lintas pada hari terakhir libur panjang Lebaran di Nagrek dan Gerbang Tol Cikarang Utama terpantau ramai lancar. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis MJN, ada Rifki Nafis dari Nagrek Jawa Barat dan Devi Syafira yang akan melaporkan dari Gerbang Tol Cikarang Utama. Kita ke Rifki terlebih dahulu. Rifki, bagaimana pantauan arus balik Lebaran pada hari terakhir libur panjang hari ini? Apakah dari pantauan Anda dan informasi yang Anda kumpulkan di lapangan, puncak arus balik ini sudah terlewati di Nagrek? Ya, selamat sore Fitri dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini kami melaporkan di kawasan Limbangan, jalur Nagrek, Jawa Barat yang di mana di belakang saya ini merupakan jalur menuju ke arah Bandung dan juga Jakarta. Dan pada hari ini pun memang dikatakan puncak dari arus balik gelombang kedua sudah terlewati, yang mana memang Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung sendiri pun sudah menghentikan penghitungan arus mereka. Dan juga pada saat ini kami melaporkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Limbangan menuju ke arah Bandung dan Jakarta terpantau ramai lancar. Dan meskipun puncak dari arus balik ini dikatakan sudah terlewati, namun pergerakan ataupun peningkatan jumlah kendaraan yang berada di kawasan Limbangan jalur Nagrek ini masih dapat kita lihat. Terutama dari sejak siang dan juga menuju sore hari ini, di mana jumlah kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Bandung dan juga Jakarta masih terlihat dapat terus bertambah. Dan meskipun pada saat ini kondisinya ramai lancar, namun tadi pun sempat terjadi adanya kepadatan, terutama yang menuju ke arah Tasikmalaya karena sempat terjadi hambatan di Pasar Limbangan akibat aktivitas di pasar tersebut karena hanya memiliki dua ruas lajur untuk dilewati oleh kendaraan. Dan juga sempat terjadi hambatan ataupun kepadatan karena sempat diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa one way untuk menguras kepadatan arus lalu lintas dari arah Tasikmalaya dan juga Ciamis untuk melancarkan arus tersebut ke arah Bandung dan juga Jakarta, sehingga kendaraan yang akan melintasi jalur Nagrek khususnya di kawasan Limbangan ini harus menunggu maksimal hingga 1 jam untuk akhirnya sistem rekayasa lalu lintas one way ini diberlakukan kembali. Namun secara umum memang untuk hari ini di kawasan Nagrek dan juga Limbangan tempat kami melaporkan ini relatif lancar dengan hanya diberlakukan 2 kali sistem rekayasa lalu lintas one way, yang artinya memang jumlah kendaraan pada hari ini pun sebenarnya sudah sangat jauh menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya, terutama pada sore hari ini, di mana di hari-hari sebelumnya bisa diberlakukan hingga 5 kali one way, namun untuk hari ini baru diberlakukan 2 kali. Dan memang meskipun demikian, pihak kepolisian dan juga bersama pihak-pihak terkait lainnya seperti Dinas Perhubungan masih terus bersiaga di sekitar lintasan ataupun jalur Nagrek, termasuk juga di kawasan Limbangan tempat kami berada, untuk kemudian mengantisipasi adanya terjadi hal-hal yang tidak terduga. Dan untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda Fitri di studio. Rifki, terima kasih atas laporan Anda. Kita akan ke Devi. Devi, apabila kita simak tadi laporan dari Rifki, situasi di kawasan Nagrek ramai lancar, puncak arus balik sudah terlewati sebetulnya. Nah, di gerbang tol Cikarang Utama sendiri bagaimana situasi arus balik di sana? Ya, Fitri dan juga pemirsa, sampai dengan sore hari ini situasi di Tol Cikampek Utama terpantau ramai dan lancar. Kalau kami melihat memang tadi sempat terjadi antrian ataupun penumpukan kendaraan yang tidak begitu panjang. Hal ini disebabkan karena pengguna jalan ataupun para pengemudi yang melakukan proses transaksi tap-in dan juga ada yang kehabisan saldo elektronik, sehingga memang sempat terjadi antrian yang tidak begitu panjang dan juga terjadi penumpukan kendaraan. Kalau berbicara mengenai volume kendaraan, sampai dengan sore hari ini memang cenderung meningkat, yaitu ada lebih dari 37.000 kendaraan yang menuju ke arah Jakarta. Kalau kita bandingkan dengan yang mengarah ke timur ataupun Jawa Tengah, ini memang lebih banyak. Dan juga PT Jasa Marga ini telah mencatat ada 1,8 juta kendaraan yang menuju ke arah Jabodetabek dan naik 45,56% dibandingkan dengan lalu lintas normal biasanya. Namun tadi selaras dengan pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa pada arus balik tahun 2023 ini secara keseluruhan lancar dan juga atas kerjasama dari seluruh pihak. Bahkan 40% kecelakaan lalu lintas ini menurun.
dan juga karena adanya kerjasama atas semua pihak seperti itu, Fitri. Dan juga kalau kami memantau sampai dengan sore hari ini, rekayasa lalu lintas baik one way maupun kontraflow masih diberlakukan dan akan tidak diberlakukan atas diskresi kepolisian. Kalau kita melihat one way ini diberlakukan dari kilometer 414 Kali Kangkung menuju kilometer 72 Cikampek Utama, yang mana masih diberlakukan rencananya pada 12 malam nanti. Namun kita akan melihat bagaimana perkembangan ataupun peningkatan volume kendaraan apabila hamin 3 jam sebelum masa berlakunya rekayasa lalu lintas one way ini masih terlihat kepadatan dari pantauan CCTV maupun laporan petugas polisi di lapangan, maka tidak menutup kemungkinan akan tetap diberlakukan. Namun kalau peningkatan ataupun volume kendaraan ini rendah, maka akan tidak diberlakukan. Begitupun dengan kontraflow yang sampai saat ini masih berlaku, yaitu dari kilometer 72 Cikampek menuju kilometer 47 Karawang Barat, dan juga atas diskresi kepolisian apabila hamin 3 jam nantinya masih terdapat peningkatan, maka juga tidak menutup kemungkinan akan tetap diberlakukan. Sementara itu antisipasi lain yang tetap diberlakukan oleh pihak Jasa Marga tentunya untuk mengurai kepadatan puncak arus balik yang diprediksi terakhir terjadi pada hari ini, yaitu dengan menambah gardu tol. Saat ini gardu tol berjumlah 30 yang mana dioperasikan 26-nya ke arah Jakarta dan 4 ke arah Transjawa ataupun Jawa Tengah. Sementara itu juga mengoptimalkan 30 unit mobile reader untuk mengoptimalkan proses transaksi. Meskipun kami melihat situasi saat ini ramai lancar, namun tetap diimbau kepada para pengguna jalan untuk berhati-hati dan mengikuti aturan rambu lalu lintas seperti tidak berhenti di bahu jalan, kemudian juga mengisi saldo elektronik minimal ini 500.000 agar tidak terjadi ketersendatan saat melakukan perjalanan dari Transjawa maupun ke arah tol Jakarta Cikampek. Dan juga diimbau kepada para pengguna jalan ini untuk membawa bekal sendiri pada saat nanti kelelahan ataupun ingin beristirahat di rest area, karena di rest area sendiri ini dibatasi waktunya, yaitu hanya sekitar 30 menit saja. Sehingga diimbau kepada para pengguna jalan dan juga kepada para pengemudi ini tetap mengikuti rambu lalu lintas, mengetahui update perkembangan rekayasa lalu lintas, dan juga tetap bersiap-siap ataupun menjaga stamina dan daya tahan tubuh agar tidak kelelahan saat di perjalanan. Sementara demikian, Fitri, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Devi Syafera melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, dan sebelumnya juga kita sudah dengarkan laporan dari Rifki Nafis dari kawasan Nagrek, Jawa Barat.